Ya, ini bahan aku masak hari ini ya teman-teman. Aku mau bikin ikan pecak ya, ini ikannya tuh ya, ikan ini ikan. Nanti ini bumbu pecaknya teman-teman ya, lihat ya. Ada bawang merah dan bawang putih, ada cabai. Kalau teman-teman mau banyak tambahi cabai ya. Ini tuh kencur, ini kencur ya teman-teman, lihat ya, ini kencur yang ini jahe tuh. Nanti diulek dulu, panas-panas, dikasih itu air panas ya, diulek selesai kasih air panas, garam, lada, micin, baru dikasih di ikannya ya. Di ikan gurame bumbu pecak, nih bumbu pecaknya ya teman-teman. Ini tak liatin ya, tak sorotin teman-teman. Ini ikannya ya tuh, suamiku beli ikan itu, ikan goreng Indomaret itu di Sumarekor. Kemarin kan aku pergi ke sana, jadi dia beli yang sudah digoreng. Nanti aku bikinin sambal pecak sendiri, itu sambal pecaknya. Bawang merah, bawang putih, cabai ya teman-teman. Ini jahe sama kencur. Lihat kan beda kan, yang kotak itu jahe ya, tak kasih jahe 2 sisir, kasih kencur 3 sisir. Itu kencur ya teman-teman. Kebetulan kencur tanamanku sendiri. Ini ya teman-teman, seger ya, fresh ya. Semua bahannya fresh tuh. Ini yang satu ini tahu. Anakku minta tahu goreng. Ini tak bumbu, ini bumbunya. Bawang putih sama bumbu marin, ini bawang putihnya ya teman-teman. Sama bumbu marinasi kuning itu. Ini tahunya memang asalnya sudah kuning ya teman-teman. Karena ini tahu Bandung. Jadi ini tak belah-belah ininya ya. Tahunya supaya meresap tuh, supaya meresap bumbunya ya. Ini bumbunya sudah tak lihat ke teman-teman ya. Tuh ada bawang putihnya ya, bawang putih ya teman-teman. Bawang putih sama bumbu marinasi. Karena bumbu marinasi ini kan sudah apa? Sudah asin, nggak tak tambah garam lagi. Cuma tak tambah bawang putih sama bumbu marinasi. Ini yang tak aku goreng ya teman-teman. Ini nanti aku goreng. Nah ini yang buat sayur. Ini yang aku potong-potong. Ini bisa digoreng dulu. Ini gini ya, panjang gini lah. Ini bisa digoreng dulu teman-teman. Nanti buat sayur labu. Ini labunya. Labunya ya teman-teman. Gini. Nah ini nanti tak goreng dulu. Jadi aku goreng yang ada bumbunya, terus goreng ini nanti. Kalau ini, nah ini labu ini kenapa aku rendam air supaya nggak berubah ya teman-teman. Ini air matang ya. Jadi labu ini kan suka berubah. Jadi teman-teman kalau habis potong-potong kayak gini direndam air. Ini ku rendam, tapi ini bukan air mentah ya. Ini air yang dari aqua teman-teman, supaya nggak berubah. Karena kan tadi labuku ini juga agak kayak beku sedikit ya. Jadi kan aku taruh kulkas kan agak beku. Ini motongnya nggak rata, aku potong pakai pisau biasa. Kalau teman-teman ada serut itu dipotong pakai serut ya teman-teman, supaya rapi. Aku kan untuk makan sendiri. Jadi wis ngene wae. Inilah hari ini. Fresh semua ya teman-teman. Ini fresh. Ini kalau ikan teman-teman bisa ganti-ganti lah, terserah. Kalau nggak mau gurame ya ikan kakap, ikan bawal, ikan kakap merah kayak gitu ya teman-teman. Kemarin kan aku bikinin teman-teman ikan kakap merah. Ini gini ya teman-teman. Inilah bahan fresh hari ini aku masak ya, karena komporku biasa habis gasnya. Aku upload bahan-bahan aja supaya ganti-ganti ya teman-teman, supaya teman-teman lihat aku kalau masak tuh bahannya gini nih, fresh semua ya. Fresh ya teman-teman, semua fresh. Ini cabenya tadi cabai keriting 4, cabai kecil-kecil itu 5, tapi kecil banget ini. Jadi nanti kalau nggak terlalu pedes, tak potong aja cabenya anakku supaya mau ikut makan. Suamiku kan suka pedes gitu. Ikannya ini ya teman-teman. Nih dua masakanku hari ini, bahannya kayak gini, mantep teman-teman semuanya ya. Inilah masakanku hari ini ya. Gurame pecak ala Betawi. Pecak ini ala Jakarta ya, ala Betawi. Ini tahu goreng biasa.
Ini tahunya aku pakai tahu Bandung ya, segar ya teman-teman. Tahunya aku pilih tahu yang terbagus, yang premium ya. Ya ini apa, labu siamnya biasa nih beli di tukang sayur nih. Beli di tukang sayur teman-teman. Ya fresh ya teman-teman semuanya. Kalau tahu ini kan macam-macam, ada tahu putih ya teman-teman, ada tahu kuning. Ini tahu kuning ini tahu yang Bandung ya, tahu Bandung. Tapi juga ada tahu Jawa, ada macam-macam tahu ya. Ada juga yang itu tahu takwa namanya ya, tahu yang Cina itu loh, yang buat masakan Cina itu ya teman-teman. Kalau tahu kan macamnya banyak ya. Ada tahu yang apa namanya, yang gede itu loh, putih gede itu namanya tahu takwa, keras itu teman-teman, tapi mantep itu ya. Cuma aku enggak pakai tahu biasa. Ini tahu biasa ya teman-teman, ini tahu biasa. Banyak nyamuk nih di sini. Udah kemarin udah kupel pada kantor ini. Apa jenak ya, tahu biasa nih ya. Lihat ya teman-teman, ini tahu biasa, ini ada di pasar banyak. Tahu begini, cuma tahu itu kan macamnya ada putih, ada kuning, ada tahu takwa, ada yang tahu susu itu loh teman-teman, ada ya. Tahu yang sudah digoreng itu juga ada. Pokoknya macam-macam, terserah teman-teman ya pakai tahunya. Aku kan pakai tahu ini, tahu Bandung ya. Kebetulan ada kuningnya, ini sudah ada kuningnya dari sana. Kuningnya asli nih, kunyit teman-teman ya. Jadi kan ada kuningnya itu yang berwarna itu loh, apa berwarna kuning ya, gimana makanan kuning. Tapi ini tahu Bandung yang agak premium ya teman-teman. Tahu itu kan macamnya biasa-biasa, beda dikit sih. Kalau premium juga agak mahal dikit, tapi tidak apa-apa kalau teman-teman mau yang agak bagus. Kan aku kan makan sendiri teman-teman, sehingga aku ambil yang agak bagus. Dan aku jiwanya ndak banyak, aku cuma bertiga, aku, anakku sama suamiku. Jadi dulu ada mae, ada mamahku, cuma mamahku sudah pulang karena aku kan orang yang nggak banyak, sehingga aku ngambil yang bagus lah gitu ya. Tapi kan macam-macam, kalau teman-teman yang jiwanya banyak beli yang biasa aja. Dulu aku juga ini beli yang biasa, ndak apa-apa teman-teman, asal dicuci bersih, dibumbuin juga rasanya sama, nggak beda gitu ya. Terserah aja ya teman-teman, cuma aku ingin nunjukin ke teman-teman, inilah yang penting fresh gitu, bahan-bahan masakku fresh ya teman-teman gitu. Itu aja. Sekarang masih viral itu teman-teman, kemarin aku dengar podcast anak muda itu yang bahas apa, kripto itu ya teman-teman, masih itu. Nah teman-teman harus hati-hatilah wis gitu. Tidak tahu ya teman-teman, karena kalau yang kripto trading itu kan nggak ada neracanya gitu, nggak tahu bener, nggak tahu enggak ya. Kalau orang usaha ya teman-teman, aku ngomong ya, kalau usaha itu pasti kan ada neraca pengeluaran ya, pemasukan, neraca belanja kayak gitu. Tapi kalau yang trading itu kan memang nggak ada. Kripto trading itu nggak ada. Jadi tuh ya kalau diomong seperti mainan ya, game seperti judi online kayak gitu teman-teman. Karena dia nggak ada neracanya, makanya nggak ada laporan-laporan apa kayak gitu, laporan-laporan pembukuan gitu loh. Mungkin juga nggak ada laporan pajak atau laporan pembukuan. Kalau orang usaha ya teman-teman, itu pasti kan ada pengeluaran, ada pemasukan kayak gitu. Aku kan juga orang UMKM ya teman-teman, jadi aku dagang baju anak ya teman-teman dulu ya teman-teman. Nah aku dagang baju itu kan aku ada, oh baju ini harga sekian, misalnya harganya 80, aku jual 100, apa harganya 90 ya teman-teman, aku jual 100 misalnya. Kan aku untung misalnya 10.000, 20.000. Nah keuntungan ku catat, oh modal sekian, untungnya sekian gitu. Terus nanti pengeluaran listrik, karyawan kayak gitu kan ada neracanya. Itu kayak gitu kalau kalau usaha yang bener ya teman-teman. Aku ngomong ini nggak ngawur ya, ini yang bener. Kalau yang trading itu kan nggak ada neracanya, kayak kripto segala itu nggak ada pembukuannya, nggak tahu itu gimana ya teman-teman. Kalau kita usahakan pasti, kalau usaha yang bener ya teman-teman, itu apa pasti kan ada neracanya.
Kalau misalnya orang jual tempe ya misalnya, itu kan juga ada dia beli kedelai sekilo berapa, terus dia jadi tempe berapa potong misalnya ya teman-teman, kayak gitu. Terus pengeluaran misalnya beli apa namanya penggorengan, beli apa jenis itu kayu-kayu bakar kayak gitu, kan pasti ada pengeluarannya ya. Kalau orang dagang kan kayak gitu. Kalau dagang makanan masakan kan beli minyak goreng sekian, beli ini sekian, gaji karyawan, listrik, misalnya kontrakan kayak gitu ya teman-teman, pasti kan ada neracanya lah, ada pembukuannya ya. Meskipun nggak pembukuan pakai komputer, mungkin ya pembukuan asal nulis tangan aja gitu ya. Kalau para UMKM kan kebanyakan begitu. Nah, nggak ketik-ketik yang lama kalau ketik-ketik kayak gitu ya teman-teman, itu kan pasti ada neracanya kayak gitu, ada pembukuannya. Kita juga rumah tangga itu kan juga ada pembukuannya. Gaji suami sekian, beli beras misalnya kayak gitu ya teman-teman. Misalnya gaji suami 1 juta, beli beras 100.000, beli belanja misalnya 50.000. Terus nama anak sekolah 200, les 100 kayak gitu-gitu. Itu kan pasti ada kayak gitu ya teman-teman. Sehingga semua ada pembukuannya kayak gitu. Dari segala sesuatu yang ada pembukuannya itu benar ya teman-teman, nggak ngawur. Kalau yang invest yang nggak ada pembukuan, nggak ada neraca, nggak ada itu ya teman-teman harus hati-hati lah gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau invest, ini aku kasih tahu tapi terserah ya, duit kan di tangan teman-teman ya. Aku kasih ilmunya aja, shareku aja ya teman-teman. Kalau kita beli sesuatu itu kan juga harus mikir ya, kalau invest segala itu juga harus mikir. Jangan sampai kita nanti jadi korban market gitu aja lah teman-teman ya. Kita kan nggak bisa nuduh bener enggak ini enggak, tapi kan kita pelajari dulu gitu ya teman-teman. Namanya orang di di YouTube sebentar aja aku dengerin itu kayak gitu teman-teman. Cuma aku berpikir ya benar juga ya teman-teman. Setiap usaha pekerjaan itu kan pasti ada neraca pembukuannya ya. Nggak mungkin nggak ada, rumah tangga pun ada ya teman-teman. Kita kan ibu-ibu kan tahu beli beras sekian, beli telur sekian, beli ini sekian, masuk ini pembelian ya. Terus ini gaji suami sekian, bayar sekolah anak, bayar les, beli susu, kan ada hitungannya kayak gitu ya teman-teman. Itu namanya neraca ya, neraca keluar masuk namanya ya. Istilah gampangnya kalau teman-teman yang rakyat itu nggak pakai begitu. Rakyat kita kecil, orang kecil itu ngerti pembukuan ngono wae ya, buku dibukukan ya, ditulis wis ngono wae ya. Kalau teman-teman yang anak-anak sekarang ini, anak sekolah itu kan nganggo komputer, dimasukin komputer ya. Kayak anakku kan orang akuntansi teman-teman. Jadi itu di pembukuan kayak gitu ya. Nah, kalau kita ibu-ibu serasa nganggo akuntansi repot nanti masak ya teman-teman. Kalau anak-anak yang pada kerja itu kan juga masuk, ini akuntansi, ini pengeluaran, ini pemasukan, ini neraca ini ya, neraca keluar, ini neraca masuk, ini neraca untung, laba, rugi kayak gitu. Itu kan orang akuntan ya teman-teman. Ya, kalau ibu-ibu kita masak segini, nganggo akuntansi repot, tara masak gosong ya toh teman-teman gitu. Ya teman-teman, ini cuma istilah aja. Jadi aku kembali lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman invest yang jelas lah wis gitu ya. Invest yang seperti emas itu kan nyata jelas, jangan yang hantu-hantu yang aneh-aneh wis lah gitu, nanti hilang, korban market teman-teman ya. Nah, teman-teman invest yang jelas seperti emas boleh ya, seperti properti boleh. Kalau properti juga teman-teman harus cari tempat lokasi yang di tengah kota yang sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Kalau kita kerja di kota ya jangan cari di kampung, ntar boncrot tidur nanti ya teman-teman. Di aset tidur ya, nggak dipakai kayak gitu, dijual juga susah, dikontrak susah. Teman-teman cari yang di kota, mahal sedikit, teman-teman bisa berfungsi lah, bisa dipakai kayak gitu
Ada juga itu kemarin di TikTok itu ada satu perumahan itu semua kosong, mangkrak, jalannya mangkrak, hanya isi satu orang. Itu kan karena terlalu jauh ditinggal ya teman-teman, ditinggal penghuninya satu persatu. Tadinya penuh, satu persatu nggak kuat, tinggallah jauh jauh. Orangnya kerja di Jakarta, macet-macetan, ya akhirnya beli mangkrak semua. Akhirnya sayanglah, buang-buang duit, nyari duit susah ya teman-teman. Semua itu dipikirkan dulu, gitu aja ya. Kita balik lagi ya teman-teman, ya terserah teman-teman ya, kan duit di tangan teman-teman. Itu aku cuma kasih saran ya, kasih tahu ya. Kita balik ya teman-teman ke sini. Inilah gurame ikan pecah, ini bumbunya ya. Aku soroti ke teman-teman sekali lagi, ini guramenya, ini bumbu-bumbunya ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, jahe ya. Nih ya teman-teman, nanti diulek kasih air panas. Ya, nah ini adalah tahu goreng, ini bumbunya, bumbu marinasinya ya. Tuh, ada ketumbar, ada garam, tak tambah bawang putih ya. Teman-teman sudah lihat, nah, ini tahu buat sayur ini. Sayur apa jenenge? Sayur labu ya. Nanti bumbunya sebagian tak ambil dari sini, ini tak bagi dua, mau pecah sama gue ini bumbunya ya teman-teman, gitu aja. Karena kalau teman-teman mau pedas ya silahkan cabai ditambahi, ini kan bumbu buat pecah sama buat ini, jadi tak bagi dua karena aku nggak mau pedas. Nanti cabai tak bagi dua, bawangnya bagi dua, bawang putih bagi dua, gitu ya teman-teman. Inilah hari ini masakanku hari ini. Wes gini ya teman-teman, supaya tampilku bagus. Jadi pesanku teman-teman waspada, hati-hati, terus pakai dipelajari dulu lah, gitu aja lah ya teman-teman. Jangan sampai kita jadi korban market ya, jangan sampai kita jadi korban penipuan. Sekarang kan banyak penipuan teman-teman, banyak orang yang nggak jelas-jelas ya, bang aja kadang duit juga hilang. Atau kemarin ada orang itu 3 tahun kerja di luar negeri, nabung, hilang duitnya kayak gitu. Soalnya banyak orang yang nggak jelas-jelas itu. Di sini aja juga banyak uang orang jelas-jelas itu, orang pengangguran itu loh teman-teman, yang nggak jelas-jelas, yang suka ngakali orang, suka ngibuli orang, suka yang enggak itu banyak sekarang. Karena pengangguran banyak, PHK banyak ya teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya, kita serahin semua sama Tuhan lah gitu. Perang terus nggak selesai ini perang ya, Amerika, Israel, Iran ya, kira selesai. Rusia juga, siapa lagi tuh lah, negara pada banyak yang bangkrut ya teman-teman. Venezuela tuh bangkrut, terus Sri Lanka juga bangkrut, terus jenisnya tuh Zimbabwe juga bangkrut. Padahal mereka negara-negara yang cukup kuat, kayak Lebanon itu kan cukup kuat. Dulu Lebanon itu kan dijuluki Swissnya Arab teman-teman ya, Swissnya Arab itu. Terus di situ kan pusat perbankan, segala pusat seni ya teman-teman. Nggak terasa tuh usaha habis juga ya teman-teman. Kayak Sri Lanka itu kan dulu kan paling ini sama Eropa, akhirnya ya polusi keluarga kayak begitu ya. Kalau Lebanon itu kan karena berbasis kayak agama kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau negara yang suka berbasis agama itu memang hati-hati teman-teman. Jadi agama sama politik itu tidak boleh disatukan gitu loh ya teman-teman. Jadi politik, agama. Kalau agama sudah masuk politik sudah repot teman-teman, jadinya tuh karena ini bangkrut kayak Lebanon itu ya teman-teman. Kayak Venezuela itu juga dulu kan penghasil namanya jagung apa itu ya teman-teman, itu bagus, itu dulu kuat ya teman-teman. Di sana juga banyak sumber minyak segala ya. Kayak Zimbabwe itu kasihan banget, duit 1 gerobak hanya dapat 1 telur kayak gitu teman-teman. Aku lihat di TV itu ya kayak gitu. Terus
hanya dapat satu potong roti, $1 pun dicuci-cuci untuk beli roti. Kayak gitu, kasihan banget tuh. Akhirnya dibantu IMF, itu bagaimana itu layaknya. Ya kayak Sri Lanka itu istananya aja sudah didudukin apa, kayak demo-demo rakyat itu, itu presidennya lari ketakutan apa gimana. Akhirnya IMF turun tangan ya untuk mendanai mereka, gimana rakyatnya. Terus kayak gitulah teman-teman. Aku balik lagi nanti tidak tahu ya teman-teman, panjangan pokoknya semuanya dipikirkan baik-baik, waspada ya, hati-hati pakai uang, hati-hati sama orang, harus curiga sama orang teman-teman ya. Bukannya kita sangka sama orang ya, kita harus inilah semua dipelajari yang baik, yang benar, nggak ngawur ya, gitu aja. Wis ya teman-teman, aku kembali dan aku tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Aku mau sarapan dulu. Inilah gurame pecah ya. Ini ya teman-teman, kok tak sambung lagi. Ini nanti kalau kepanjangan edisi khusus. Ya wis nanti aku cerita lagi dulu banget ya teman. Terima kasih lah. Pokoknya teman-teman waspada gitu, hitung-hitung dulu semuanya, dipikir-pikir dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak jadi korban market gitu ya. Kasihan teman-teman cari duit susah, jangan sampai kita ketipu, jangan sampai kita jadi korban market. Itu aja, terima kasih.